Halo Sobat Smakonisen, kembali lagi di podcast Jendela Smakontak. Jendela ilmu bukan ilmu. Nah, Sobat Smakonisen, kita kali ini kedatangan tamu yang sangat spesial dari alumni SMA Negeri 1 Gondang Wetan. Baik, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Daimatus Salama. Halo, perkenalkan nama saya Tri Yulianti, biasa dipanggil Lia. Nah, setelah perkenalan sama narasumbernya nih, kita perkenalan dulu ya Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Hamzah dan juga partner saya. Saya Safa Mauludia. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan nih, akan ada video profile yang akan ditayangkan dari kakak-kakak di depan ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tri Yulianti. Saya adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Kisah ini berawal dari saya yang berada di ambang kebingungan antara memilih kuliah atau kerja. Pada saat itu, saya duduk di bangku kelas 11 SMA, di mana sebentar lagi saya harus menentukan jalan hidup saya. Di sekolah, saya mengenal program double track. Awalnya hanya sekedar tahu. Bu Ratna, salah satu trainer double track, mengajak saya bergabung di jurusan Tata Boga Pastry and Bakery. Tanpa pikir panjang, saya menerima. Saya ingin menambah pengalaman, ilmu, dan tentu saja keterampilan. Dari yang awalnya tidak tahu cara mengadon, kini saya bisa membedakan adonan yang sudah kalis maupun belum, membuat pesanan hari raya, mengikuti bazar, hingga memahami pemasaran produk. Semua itu saya dapatkan dari double track. Setelah lulus SMA, selama 3 bulan, saya hanya di rumah saja, membantu ibu sambil bertanya-tanya apa langkah berikutnya yang akan saya ambil. Sampai akhirnya saya mendapat brosur lowongan kerja di Momoyo. Mereka butuh bartender dan baker. Saya melamar sebagai baker dengan pengalaman dari program double track. Saat interview, saya bisa menjawab semua pertanyaan dengan percaya diri berkat ilmu yang saya dapat di sekolah SMAN 1 Gondang Wetan. Sebulan kemudian, saya ditawari training di Malang sebagai bartender dan orang tua mendukung. Bahkan setelah itu, saya sempat kembali ke Jakarta untuk training bakery selama 20 hari. Selama training, saya belajar banyak hal. Bertemu teman dari berbagai daerah dan semakin mantap menekuni dunia bakery. Semua ini saya syukuri karena berawal dari double track di SMAN 1 Gondang Wetan. Jangan pernah takut mencoba. Program double track bukan hanya tentang keterampilan, tapi juga tentang membentuk mental, pengalaman, dan jalan menuju kemandirian. Semoga pengalaman saya bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik untuk terus berkarya. Hai, karena hari ini hari Minggu, aku memutuskan untuk jalan-jalan di CFD Gor Pasuruan. Yuk, ikut! Nah, ini adalah penampakan stand bazar anak DT SMA Ing 1 Gondang Wetan. Nah, yang paling menarik perhatian saya yaitu Dawet Chen Ayun.
Dawet Chen Ayu ini adalah pelopor dawet sayur pertama di Indonesia. Jadinya premium ya guys. Nah, lihat antriannya panjang banget kan. Anak-anak DT menyediakan banyak makanan. Makanan berat, makanan manis, gurih, makanan unik, dan banyak makanan viral lainnya yang pastinya enak. Tapi kalian jangan khawatir ya. Harganya start from 5 ribuan aja sampai 10 ribu. Nah, di sini ada rice bowl bunga telang. Harganya cuma 10 ribuan aja loh. Ada juga nih udang keju favorit kalian. Harganya 10 ribuan aja. Nah, ini nih yang lagi viral banget. Bolu kukus ketan hitam keju lumer dengan harga cuma 5 ribu aja. Tanpa pikir panjang, aku langsung ngeborong semua jajanan anak DT SMA 1 Ngerawetan. Kalian jangan lupa beli dan cobain ya. Nah, setelah kita menonton video profil dari kakak-kakak yang di depan yang cantik ini ya, kita pengen mengulik-ngulik nih tentang double track yang ada di SMA Negeri 1 Gonawetan nih. Baik Kak, kami ingin tahu nih kesibukan kakak-kakak saat ini setelah lulus dan ada di double track SMA Negeri 1 Gonawetan nih. Kalau aku kesibukannya sekarang itu kuliah sambil bekerja di double track ini menjadi tutor sebaya. Kalau kesibukan aku selama ini aku kerja di Momoyo di Kota Pasuruan ya. Memoyo ini. Sangat viral ini kan. Iya, sangat viral sekali nih ya, Momoyo loh. Ya. Sekarang kakak bekerja di Momoyo sebagai penanggung jawab bidang bakery ya kak ya. Ya. Dari jurusan apa dulu di double track-nya nih? Sudah berapa lama bekerja di Momoyo juga? Kalau jurusan di double track saat itu saya mengambil pastry and bakery. Kalau di Momoyo saya sudah hampir 1 tahun, sekitar 11 bulanan. Sudah 11 bulan nih. Berarti sudah lama pas lulus dulu ya kak ya. Kalau dari Kak Daima nih berapa lama bekerja di double track SMA Negeri 1 Gonawetan dan juga kuliahnya nih? Kalau aku menjadi tutor sebaya itu hampir 1 tahun 2 bulanan. Wah, Terus kepala. kalau kuliahnya juga hampir 1 tahunan. Oh, Masih berarti semester sama ini ya Kak di double Iya. track Pak Pastry Bakery ya. Ya. Oke oke. Lanjut nih Kak Safa. Nah, dulu kenapa sih kakak-kakak ini memilih skill pastry dan bakery dibanding bidang lain di dalam double track kan banyak itu kak. Iya. Kalau aku sih ingin mengasah skill aku di bidang bakery ini karena aku dulu itu ya juga apa ya? Hobi. Ya, Hobi dibilang banget. hobi ya hobi. Terus itu juga aku ini keingin tahuannya itu besar. Oh, Kalau aku jujur aja awalnya iseng, tapi lama-kelamaan kok menarik. Jadi kayak kepengen lebih tahu dan ngembangin, pengen tahu bakat juga sih. Iseng-iseng berhadiah berarti ini ya. Iya, Oke ternyata oke. nyaman dia. oke. Selanjutnya, selama ikut double track, kegiatan apa yang paling membuat kakak-kakak ini merasa harus bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain? Kalau selama di double track, kita jujur ya, Ya. kita nggak bisa langsung kayak mandiri. Saya sendiri bisa, nggak bisa. Soalnya kita selama di double track itu saling membantu, saling merangkul satu sama lain gitu. Kita di double track itu saling gotong royong, bekerja dalam tim itu udah terbiasa di sana. Jadi nggak bisa langsung yang mandiri kita lakuin sendiri itu kayak nggak nggak banget gitu ya buat kita karena kita itu selalu bekerja sama. Jadi bukan individu. Iya, solid kita. Proses juga terus berjalan gitu ya Kak. Iya. Oke oke. Pernah nggak Kak mengalami kegagalan saat praktek baking atau adonan gagal, kuenya hancur, kuenya gosong atau yang lain-lain? Saat itu bagaimana Kakak cara bangkitnya nih, cara mengatasi dan menyelesaikannya itu bagaimana? Kalau kegagalan sih pasti ada gitu ya. Tapi kita kan masa harus putus asa dengan kegagalan yang kita alami. Jadi kita waktu itu membuat lagi adonan gitu. Membuat lagi adonan dan ya mengimprovisasi kayak, oh ini salahnya di sini, ini salahnya di sana kayak gitu. Iya, selalu mengimprovisasi dari kesalahan yang kita buat. Kayak kalau kegosongan gitu, oh salahnya di ovennya terlalu lama Iya. kayak gitu. Jadi terus belajar dari kesalahan. Tapi kalau gitu merasa kayak kok gini ya kayak gitu. Ya pasti ada, aduh aku gagal. Tapi kan
kita harus mencoba lagi Ya, gitu. berarti pasti ada dong rasa kecewa itu pasti ada ya, Ada, Kak, ya. pasti Oke, ada. oke. Nah, tadi kan tentang soal, bagaimana cara mengatasi kegagalan nih, cara jalan keluarnya bagaimana ya, Kak, ya. Kami pengen tahu nih, menurut Kakak bagaimana sistem pembelajaran double track, seperti praktik, tugas, atau yang lain dalam membentuk mental pada siswa nih, bagaimana? Kalau di double track sendiri, tentunya kita diajari tentang berani mencoba dan tidak takut kegagalan gitu. Terus kalau tentang praktik sih kita apa ya, kalau dibilang agak susah ya susah karena pasti semua anak kan belum tentu bisa memahami pastry bakery ini gitu. Jadi kita, oh aku takut, nggak usah gitu. Kita diajari, oh yuk kamu berani mencoba gitu. Kita selalu dibimbing juga ya, Iya. Kak. Kita selalu dibimbing sama tutor kita, Bu Ratna dan Bu Dian. Gak bakal tiba-tiba dilepas gitu ya. Berarti juga, setiap, pembuatan pasti ada pengalaman juga ya, Kak, ya? Oke. Terus selain itu ada apa lagi ya, Kak? Kita difasilitasi peralatan, berbahannya, terus kita juga diajari tentang berani kayak ini produk kita ke orang yang lebih tua atau gimana kan pasti kita aku takut orang itu udah gak mau ini itu kan pasti gitu. Nah, biasanya ini tips agar berani buat memasarkannya itu bagaimana nih, Kak? Kalau dari Kak Daima dan Kak Tri sendiri. Kalau saya sih awalnya jujur deg-degan takut nggak mau gitu ya, Iya. tapi saya pede. Oh pasti mau buatanku lo enak kayak gitu. Kalau dari Kak Kalau dari saya sih kita harus apa? Harus pinter promosi dengan cara ngomong ya kayak kita harus ya kasarannya dengan cara menjilat. Tapi kalau dalam promosi itu lebih baik ya. Kayak ayo ini anak kita sebutin bahan-bahannya, bahan premium terus kita ya yang penting kita jujur ya dalam pembuatan itu. Dan biar orang juga tertarik juga sama apa yang kita bikin. Seperti contoh di pameran kemarin di Dinas Pendidikan Surabaya, itu kita awalnya itu saya sendiri sebagai tutor sebaya ya, mengajari adik-adik saya itu berani mencoba memasarkan itu awalnya agak susah. Soalnya apa? Mereka minder Iya, gitu. Tapi pasti. di saat itu saya mendorong mereka, "Ayo gak usah minder. Kalian itu bisa membuat ini dengan enak, pasti orang suka." gitu. Jadi banyak kita mendatangi pameran seperti di MEA, di SM Awards, terus itu di Gempita juga. Nah, untuk Mea sendiri apa sih? MEA itu Millennial Entrepreneur Awards. Itu kayak seperti lomba-lomba kayak promosi produk, terus itu profil, banyak sih. Wah, jadi banyak sekali Iya, ya kayak koleksinya double track berarti ini dengan bukan cuman luar juga. tutor gitu, Kak, ya, Iya. tapi sebagai motivator juga ini. Wah, hebat sekali ya, Kak, ya. Lanjut nih. Nah, selanjutnya waktu pertama kali bekerja di Momoyo nih Kak, apa sih tantangan terbesar buat Kakak? Kalau tantangan terbesar saat bekerja pertama kali itu skill sih. Kayak saya kan dari awal kayak nggak terlalu punya skill banyak Iya. di bidang bakery. Iya. Jadi di sana saya harus adaptasi lagi dengan banyaknya menu yang dijual di Momoyo ya. Iya. Jadi agak kesusahan dikit. Terus kalau sama lingkungannya nih Kak, bagaimana? Kalau lingkungannya di Momoyo selama ini alhamdulillah baik semua. Soalnya rata-rata yang jualan di sana membernya itu Gen Z semua ya. Jadi Berarti enak bukan yang bagi ya. Tidak susah banget nih Kak ya Iya, membungkusnya nih. bener. makanannya juga enak berarti ya, Kak, ya? Iya, bener. Mantap, Sih berarti. ya. Oke, oke. Oke, selanjutnya nih Kak, ceritakan momen ketika atasan Kakak mulai mempercayakan bakery kepada Kakak. Kalau untuk kepercayaan bakery itu dari awal saya dipilih untuk bakery. Awalnya saya menolak. Terus saya tolak karena harus training ke Jakarta. Itu tantangannya diizin orang tua. Iya. Nah, lama-kelamaan saya membujuk orang tua kan. Ternyata orang tua, ya wes nggak apa-apa gitu. Terus habis itu saya training ke Jakarta sekitar 20 harian kalau nggak salah. Itu ya banyak gagalnya juga di sana. Kalau kan udah training dan berhasil, kita dipulangin ke Pasuruan ya. Terus Iya. di Pasuruan buka, terus saya jadi penanggung jawab karena udah ada sertifikatnya juga dari sana. Hebat banget ya berarti Iya. melewati masa-masa Nah, susah juga. kalau buat Kak Daima nih Kak,
bagaimana sih rasanya saat diutus menjadi penanggung jawab di sini, di double track sini? Awalnya sih agak bingung, terus itu gugup juga karena saya pertama kali membimbing sebegitu banyak anak Iya, dengan pasti ya, ada tantangan tersendiri nah, ya, dengan Kak, ya. sifat mereka yang Ya. mungkin beda-beda. Tapi dari tahun kemarin itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Anaknya bisa dikoordinir lah. Diatur lah. Ya. Oke. Keren sekali kakak-kakak ini. Ah, bentar ya Kak. Iya. Tadi itu ada yang maksa pengen lewat gitu loh. Jadi kan kita bingung mau melanjutkan. Baik, sebelum kita lanjutkan, iklannya ternyata mau lewat nih, mau permisi katanya. Ya. Kita iklan dulu ya. Halo semuanya, hari ini kita berada di SMA N1 Nganawetan bertepatan dengan hari ulang tahun SMA N1 Nganawetan yang ke-33. Hari ini semua DT ikut memeriahkan dalam acara ulang tahun ini. Yuk, intip keseruannya. Capek ya, keliling-keliling. Ya yuk kita tanya ke salah satu stand. Darikus apa ini? Darikus Bani Raswi. Wow. Jualan apa aja? Ada es cemil, ada chicken katsu, dan ada tahu mercon. Yang best seller apa? Yang best seller yaitu chicken katsu. Ini. Ya. Wow, nasinya kok biru ya? Oh, itu dari pewarna asli yaitu bunga daun telang. Oh gitu. Terus perasaan kalian jualan di event besar ini gimana? Sangat senang. Karena dapat belajar gitu mencari uang untuk masa depan. Oh gitu, hebat. Semangat ya. Hari ini kita ketemu dengan salah satu konsumen di stand DT kita. Bu, bagaimana sih rasanya belanja di stand DT kami? Luar biasa. Artinya dengan adanya stand yang sangat panjang ini yang mewakili selera kita semua, akhirnya belanjaan saya jadi banyak. Pastinya rasanya numero uno, artinya sangat-sangat berkualitas. Semoga kedepannya DT semakin lebih maju lagi. Memproduksi banyak makanan yang sehat tentunya. Amin. Ini juga alumninya semakin jauh lebih banyak. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi per shift-nya 2 kan ya? Kalau seumpama ada yang izin dua-duanya satu shift gitu, pasti saya dilemburin. Oh. Iya, harus ngorbanin diri juga sebenarnya. Terus kalau seumpama bahan baku habis, kita itu pernah bahan baku habis saat itu. Dan untungnya saya punya apa? Punya punya ilmu dari DT. Oh. Punya ilmu dari DT saat pembuatan adonan itu. Jadi saya pernah minta resep ke Kak Daim. Contohnya apa nih Kak? Contoh nyatanya. Pas itu yang habis itu tepung buat ngadon adonan manis, buat kayak roti-rotian Iya, gitu. iya. Itu bener-bener kayak kita kan jualannya roti manis semua ya. Jadinya kalau nggak ada bahan itu, kita juga bingung mau jualan apa. Nah, pas itu aku juga bilang ke manajer, saya punya resep dari SMA dulu dari double track gitu kan. Terus kata manajer saya tuh nggak apa-apa wes dicoba aja gitu. Ternyata berhasil dan lumayan membantu juga dengan skill yang kita dapat di ya. Nah, selanjutnya nih Kak, pernahkah Kakak ini berinisiatif membuat produk baru atau inovasi di Momoyo? Dari mana ide itu bermuncul dan bagaimana cara mewujudkannya nih Kak? Kalau inovasi baru belum ada ya kalau dari saya sendiri. Cuma kalau dari Mumoyonya pasti banyak inovasi baru. Terus saya bekerja juga ya itu balik lagi sesuai SOP Iya, juga. SOP juga ya Kak. Heeh, Iya. betul, ya. Berarti juga harus ada izin juga ya. Ya, benar-benar. Nah, untuk Kak Daima nih Kak, pernah nggak Kakak berinisiatif membuat produk baru atau inovasi di double track SMA kita? Dan dari mana sih ide itu muncul Kak dan bagaimana cara Kak Daima mewujudkannya nih?
Nah, di double track kan pasti banyak inovasi bakery yang baru ya. Iya. Apalagi kita mempunyai tutor yang sangat jenius ini. Iya, banyak banget Nah, di luar nalar semua juga. nah, ya, apa ya? Nah, contohnya itu seperti brogit. Brogit itu Oke, kepanjangan brownies dari saya sendiri. Iya, Iya, browniesnya ini siapa ini? Hostnya ini. Itu brownies gigit ya. Iya. Kan itu brownies kan terkenal dengan gluten gitu ya. Iya. Nah, terus dipikirkan biar semuanya bisa menikmati keenakan brogit ini gimana ya? Kan takutnya orang kan punya alergi. Nah, kita membuat gluten free ya, Safa ya. Iya, benar sekali Kak Kit- Naima. Nah, kita membuat beberapa macam varian Iya. seperti coklat, so pasti, Iya. pasti itu, Nah, pasti ini sekali brownies ini. guys, Ini coklat. Oke, oke. Terus itu matcha, habis itu rempah ada ya. Iya. Itu lebih jamu. Iya, kita dulu Jadi pernah kayak membuat varian jamu jamu. gitu. Ya, tapi berasa enggak. jamunya Ya, loh. tapi enak gitu. Kita Ada enggak. jahe sama Nah, Berarti kayak aduh inovasinya itu tinggi banget tuh. nah, dan itu lebih plot twistnya kita nggak pakai tepung sama sekali. Kita pakai bekatul, terus mocha sama tepung lele. Gitu. Bagus Nah, oke. ini awalnya kayak, hah, lele? Iya, pasti kan orang berpikir amis nggak suka. Ya, Ternyata ya, ya. dicoba ketagihan semua. Ya aku fobia lele ini. Ya, nggak kerasa sama sekali. Berarti kayak nggak ada rasa amis-amisnya gitu Ya Kak? nggak ada. Oh, Jadi malah hebat. lele ini bikin gurih. Nah, si brownies ini. Oke. Oke, kita lanjut nih, Kak. Lanjut nih. Dengan penghasilan Kakak sekarang nih, apakah sudah bisa memenuhi kebutuhan sendiri tanpa meminta kepada orang tua? Contohnya nih, hal apa yang paling membanggakan yang bisa Kakak beli dari hasil kerja sendiri nih? Pengen tahu dong, biar kita termotivasi ya kayak biar siapa tahu kita, heeh, wah kakak-kakak iya ini nggak keren membebani nih. orang tua nih. Boleh. Ya, kalau hampir setahun ini, alhamdulillah udah nggak pernah minta orang tua lagi ya. Keren sekali. Ya, Keren. udah nggak membebani lah intinya. Terus kalau penghasilan selama ini udah jadi apa aja, mungkin kebanyakan jadi makanan ya. Soalnya iya, hobi makan. Hobinya makan Hobi memang. makan, hobi ngafe, terus cari kafe lucu-lucu, jalan-jalan gitu aja sih. Pasti ya. dong, Iya. kebutuhan seorang Gen Z gitu ya. Benar. Iya, benar. Gitu harus gengsi kita. Kita nggak membebankan kepada orang tua. Nah, Pakai uang sendiri gitu ya Kak. Oke. Kalau dari Kak Daima sendiri? kalau aku sih alhamdulillah seperti sama Kak Lia, mencari kafe-kafe yang imut dan ada tambahan estetik sih. gitu. Saya terjun ke alam. Oh, Mencoba yang nih. ini kayak ke curug gitu. Kayak kemarin kayaknya dari itu. Nah, ya itu. Oke. Mendapatkan iPhone juga ini kayaknya. Saya Siapa tahu Kak. hari apa ini? Kami yang 17, Nah, 18. mau sih 25 ya maunya nih. Langsung ini langsung. PO. Iya, ikut Oke. PO ini. Dari Kakaknya sendiri nih Ki, apakah Kakak memiliki rencana untuk membuka usaha sendiri ataupun di bidang bakery suatu saat nanti nih Kak? Kalau iya, apa yang sudah Kakak lakukan untuk mempersiapkannya? Mungkin rencananya membuka apa, terus brand-nya apa gitu. Sedikit demi sedikit. Iya, prosesnya gitu. Iya, Nah, proses apa? kalau saya sih ya ada niatan mau berwirausaha dan alhamdulillah udah berjalan sih. Kopi, kalian tahu berapa itu Oh, kan yang kayak iya. nah, iya. Terus itu kayak pesanan bolen, babon roll itu. Jadi Dekat Daima. ya, jadi saya berkuliah sambil berwirausaha gitu. Ini karena usahakannya mandiri atau sendiri apa tim apa gimana Kak? Kalau pesanannya sedikit sih alhamdulillah saya bisa sendiri gitu. Kalau banyak saya butuh bantuan orang lah Pasti pasti. dong. Iya. Dan itu semua saya dapatkan dari DT ini. Alhamdulillah banget sih. Jadi juga bisa bermanfaat juga bagi orang. Nah, ya, Kerjaan juga. betul. Dari Kak. Kak Tri. Kalau dari saya sih jujur aja sekarang masih belum kepikiran ya. Soalnya saya rasa skill saya tuh masih belum di atas rata-rata. Jadi kayak belum berani mencoba jujur. Takut
karena takut banyak gagalnya. Tapi balik lagi, kemungkinan besar pasti akan ada keinginan membuka usaha juga. Tapi mungkin karena masih di Momoyo itu Iya, iya bener. Gak apa-apa, tapi kan nanti mungkin ada usaha yang lain gitu kan. Iya, Ada perencanaan nih mau di buka samping kerja di iya, iya. buka Itu side job. toko bakery gitu Iya. ya. Oke oke. Ternyata ini Kak Syafat dari tadi itu iklan sudah lewat. Sudah lewat lah. Nah, ternyata mau lewat lagi. Di SMAN 1 Gondang Wetan, kami tak hanya belajar teori, kami menciptakan karya nyata. Lewat program Double Track Fotografi, siswa belajar teknik dasar hingga fotografi produk profesional. Kami belajar memotret, mengedit, dan membangun rasa percaya diri lewat setiap karya. Setiap klik adalah langkah menuju masa depan. Siap berkarya, siap berwirausaha. Selanjutnya nih Kak, pesan untuk adik-adik double track yang masih sekolah, bagaimana cara melatih kemandirian sejak dini di bidang pastry dan bakery Kak? Kalau dari saya mengajarkan adik-adik kelas saya itu harus berani mencoba. Mereka saya ajari kalau ada keinginan berwirausaha, hubungi saya ajari, saya dampingi gitu. Jadi bukan hanya Kakak yang baik ini ya. bukan hanya di dalam Iya. bidang double track aja, luar juga tetap mendampingi. Dan di DT juga mereka yang mau berwirausaha difasilitasi sama Budian Bu Ratna juga didukung penuh anak yang punya keinginan berwirausaha itu. Jadi ini juga sangat bermanfaat bagi yang mungkin punya struggle untuk kedepannya nih Kak. Nah, Jadi iya. bisa berwirausaha dulu, nanti juga disambi dengan kuliah juga. Ya, bisa atau enggak bekerja dengan yang lain Iya. gitu. Baik sekali ternyata kakak tutornya ini. Kalau dari Kak Kak Tia, Titik, ya gimana? Jangan takut untuk mencoba, jangan seperti saya. Saya banyak takutnya soalnya. Pasti dong, kalau takut itu pasti ada. Jangan takut untuk gagal, nggak apa-apa gagal 1 kali, 2 kali itu bukan akhir dari segalanya. Semuanya Iya. justru itu menambah ya pengalaman benar. dari pengalaman yang kita alami, Nah, ya. benar. Pasti dong kalau bangkit itu pasti kita Iya. ya lebih semangat lagi. Benar. Termotivasi. Oh, kemarin salahnya di sini jadi kita Ya. perbaiki lagi resepnya atau ingredients-nya Iya, gitu ya Kak. Oke oke. Lanjut Kak Syafa. Nah, terima kasih nih Kak ya untuk bimbingannya kepada adik-adik double track di SMA Negeri 1 Gondang Wetan. Nah, satu kalimat penutup nih untuk menggambarkan makna mandiri bagi diri kakak sendiri. Mandiri banget. Mandi sendiri loh. Bukan beda. Tapi ini yang mandiri memang benar-benar Iya, oke. mandiri. Satu kata aja nih Kak. Satu kalimat. Iya. 1 kalimat ya. Satu kalimat. Mandiri menurut saya adalah ketika kamu bisa bertanggung jawab dengan diri kamu sendiri. Oke. Dari Kak Daima nih, dari Cece. CC-nya SMA ini. Mandiri itu bukan, oh aku harus bisa sendiri. Enggak, kita pasti butuh bantuan orang lain ya. Jadi kamu jangan seakan-akan bisa mandiri, tidak menggubris orang sekitar ya Kak ya. Dan sombong, ya itu jangan sombong, merasa tinggi gitu. Jangan ya Dek ya, nggak boleh ya. Nono ya. No baby, no. Nono jade, nono. Oke. Wah, nggak terasa nih Kak. Terlalu asik ini ya. Udah selesai nih Kak. Padahal aku pengen lama-lama loh. Pengen lama-lama katanya. Iya, epic banget Kak ini ya Kak ya. Karena bintang tamu kita hari ini sangat-sangat sibuk nih. Orang penting ini. Oke. Jadi kita tutup dulu ya. Wah, nggak terasa nih ya Kak Faria. Iya. Pembicaraan kita Terlalu asik sekali. Ternyata Padahal sudah habis. Aduh, tapi bintang tamu kita ya kali ini tuh Smart Kondisen sangat-sangat sibuk. Ini Orang penting loh ini. Ya. Ya. Oh Jadi ya. terpaksa kita tutup dulu pembicaraan kita. Oke, sampai Sampai jumpa. Jumpa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. akun-akun PJS. Jangan lupa lo ya, biar rame nih. Jangan kepo
tentang mereka berdua ini bisa dicatat juga Ya, komen ya. Ya nggak boleh. Apa PB aku. ya. Boleh ya. Sebelum kita tutup, kita tagline dulu. Lupa ini kebanggaannya Smagonta yang oke. Podcast Jendela Smagonta. Jadi, Yuk. semangat kan,